Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Intan Agustiari Manuabe. Di sini saya akan menjelaskan tentang Banten Pejati. Pejati berasal dari kata jati dan mendapat awalan pa. Jati berarti sungguh-sungguh atau benar-benar. Awalan pa membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pejati, yang menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Jadi, Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya, akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten Pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam panca yatnya. Banten Pejati sering juga disebut Banten Peras Daksina ketika pertama kali masuk dan sembahyang di tempat suci, begitu pula jika seseorang memohon jasa pemangku atau pedanda, meluasang kepada seorang balian, atau untuk melengkapi upekara. Banten Pejati sering digunakan. Oleh karena itu, Pejati dipandang sebagai banten yang utama, maka di setiap set banten apa saja selalu ada pejati, dan pejati dapat diaturkan di mana saja dan untuk keperluan apa saja. Adapun unsur-unsur Banten Pejati, yaitu daksina, Banten Peras, Banten Ajuman atau Sodan, ketupat kelanan, penyenang, pesucian, dan segahan alit. Banten Pejati dihaturkan kepada Sang Yang Caturlokepala, yaitu daksina kepada Sang Yang Brahma, Pras kepada Sang Yang Iswara, ketupat kelanan kepada Sang Yang Wisnu, ajuman kepada Sang Yang Mahadewa. Adapun sarana yang akan dipakai yaitu daun melambangkan kesejukan, bunga melambangkan cetusan perasaan, bija atau beras lambang benih-benih kesucian, air melambangkan pawitra atau amarta, api melambangkan saksi dan panditanya yatnya. Nah, di sini saya membuat sampean peras yang disebut peras tanggaibe, yang memakai 4 katih janur atau busung yang diringgit sedemikian rupa lalu diberikan porosan.
Untuk melengkapi banten pejati, juga perlu dibuatkan penyenang yang terbuat dari 3 atau 4 katih janur, lalu kita ringgit sedemikian rupa, sehingga menyerupai 4 bentuk kojong yang disatukan dan berdiri tegak. Dan saya lanjutkan membuat kulit peras yang di atasnya akan diberikan benang putih, beras, dan tempelan. Dilanjutkan membuat sampian sodan yang terdiri dari 6 atau 7 katih busung dan diringit sedemikian rupa. Lanjut membuat tatakan pesucian. Pada intinya, pesucian merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyucikan ide betara dalam suatu upacara keagamaan. Secara intrinsik mengandung makna filosofis bahwa sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan kesucian rohani seperti cipta, rasa, dan karsa. Karena ide Sang Hyang Widi itu maha suci, maka hanya dengan kesucian manusia dapat mendekati dan menerima karunia beliau. Pesucian terdiri dari 3 ceper, yaitu ceper pertama berisi 2 kojong, ceper kedua berisi 4 celemi atau tangkeh, ceper ketiga berisi 5 celemi dan diberikan suah petak dan cermin yang terbuat dari janur. Ketupat kelanan adalah lambang dari satripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani, sehingga kebijakan senantiasa meliputi kehidupan manusia.
Dengan kendalinya Satripu, maka keseimbangan hidup akan menyelimuti manusia. Tepat kilanan terdiri dari ceper berisi basi tampilan yang terdiri dari sedikit bunga dan diletakkan tepat nasi sebanyak 6 biji, lalu diberikan celemik yang berisi rerasmen. Rerasmen sodan memakai 2 ceper, 1 ceper yang berisi seperti gerang atau teri, telur, saur, kacang, dan lain-lain. 1 ceper yang berisi 2 buah nasi penak. Pesucian memakai 3 ceper yang terdiri dari 1 ceper yang memakai 2 kojong berisi buah pinang dan mako, lalu berisi tampilan diberi bunga, dan berisi 2 rokok Banten dan basi megiling yang diberi pamor. Ceper kedua berisi 4 celemik yang berisi boremi, irisan pandan berisi minyak wangi, ketan, dan umbi-umbian. Ceper ketiga berisi boremi, irisan pandan diberi minyak wangi, tepung tawar, daun pucuk, begina matunu, dan berisi takir diisi tirte. Matandeng sampian yang terdiri dari sampian peras tanggaibe, penyenang, dan sampian sodan. Matandeng pejati diberi teledan 2, 1 teledan terdiri dari tebu, bantal, dan tape, lalu diberi pisang, begitu juga dengan teledan satunya, dan diberikan raka sesuai keinginan kalian. Daksina terdiri atas bakul, simbol Arda Candra, kelapa, simbol Brahma dan Nada, pesel-peselan, simbol Ardenareswari, kegantusan, simbol Akasa atau Pertiwi, telur bebek, simbol Windu dan Satyam, tampelan, simbol Trimurti, irisan pisang, simbol Dharma, irisan tebu, simbol Smararate, benang putih, simbol Siwa. Lalu diletakkan di bagian bawah haraka tersebut. Lalu dilanjutkan kulit beras diletakkan sebelah kiri daksina dan diberikan 2 tumpeng dan beras, benang putih, dan tampelan. Lalu di sebelah kanan daksina diletakkan ceper yang berisi rerasmen, tipat kilanan, dan segahan alit putih kuning 2 tanding. Lalu di sebelah kiri bawah diletakkan penyenang
Lalu di atasnya diberi sampian peras. Sebelah sampian peras diletakkan sampian sodan dan diberikan canang. Di atas daksina diletakkan pesucian. Aing sampun puput banten pejati puniki. Yening wenten kirang iwang titiang matur, titiang nunas geng sinampura, puputan titiang antep prama santi. Om Santi 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 Om.